belum begitu familiar dengan regulasi baru untuk kenaikan pangkat bagi guru-guru yang pasca lahirnya Permenpan RB nomor 1 2023 kemarin. Tapi kalau Permenpan RB yang lama tentang kenaikan pangkat guru, insya Allah saya khatam dari A sampai Z-nya. Karena saya sudah mendampingi banyak sekali guru di Kabupaten Langkat maupun Deli Serdang untuk naik pangkat. Gitu. Makanya di Deli Serdang itu biasa lihat guru 4B dan lain-lain. Nah, salah satu syarat utamanya Bapak Ibu adalah karya ilmiah, jurnal, PTK, dan lain sebagainya. Kayak artikel, ya kan? Pak? Apa Bu? Kayak artikel nggak? Artikel tuh nama Beda, yang, iyalah itulah dia. Artikel tuh yang diterbitkan di jurnal. Oh, Saya yang salah, maksud saya artikel. Diterbitkan di jurnal nama majalah. Itu artikel. Ya. Nah, iya Pak. kemudian yang dipublikasikan kan gitu. Nah, publikasinya ada banyak macam-macam. Bisa diseminarkan dengan mengundang pengawas, guru di sekolah lain dan lain sebagainya. Apa Pak? Iya, Kak. Tadi nggak ngomong sama saya? Kayaknya nggak ya? Enggak Pak. Pon mungkin tuh Pak. Kayaknya lu ngomong sama istrinya. Iya mungkin Pak. Suruh beli gas. Suruh beli. Bu Isna nih. Iya. Suruh beli gas ya sama istrinya rupanya. Aduh. Suami setia, Pak. Namanya mau Di Zoom suruh sekolah beli gas. dimarahi kepala sekolah, di rumah dimarahi istri. Nasib yang laki-laki. Kan cerita. Mungkin ibu itu nggak pandai naik kereta, beli gasnya jauh, maklum aja. Bukan, Baik tadi sangka. laki-laki tuh, tandai suaranya tadi, tandai. Nanti waktu pertemuan tandai, suruh beli gas Bapak tuh. Pokoknya bagian beli gas Bapak itu. Iya Ya. Pak. Pak lama saya Mungkin apa Pak? Mungkin beli gasnya jauh, ibu itu mungkin nggak bisa naik kereta, gitunya Pak. Iya. Kalau nggak bisa Jadi naik gasnya kereta, yang besar, naik Bu. motor atau naik Honda. Lanjut. Lanjut Pak. Ya. Bagaimana tadi? Ya. Untuk Karya naik ilmiah, pangkat atau naik golongan itu dengan karya ilmiah, gitu. Ya kan? Lanjut. Nah, itu yang paling sulit. Saya kira dulu bagi guru-guru untuk naik pangkat tuh pasti paling sulit memenuhi komponen ininya kan Bapak Ibu? Iya Karya ilmiahnya, ya kan? Bagi Iya. guru-guru yang PNS. Nah, sama sebetulnya kasusnya di dosen. Nah, kalau Di kami, profesor ya Pak. iya, paham Ibu. Kalau mau jadi profesor, mau naik golongan tuh, tapi sama dampak perubahan, apa namanya? Perubahan Permenpan RB itu, jadi nggak ngerti kita gimana caranya. Nah, Bapak Ibu, Kalau untuk jadi Bapak- profesor tuh Pak banyak nulis ya Pak ya? gimana Bu? Kalau untuk jadi profesor itu harus banyak nulis ya Pak? Kriterianya Kalau berapa? sekarang ya banyak nulisnya harus. Banyak nulis. Dan dipublikasikan. Sama kayak Bapak Ibu dulu, zaman dulu kalau mau naik pangkat. Kalau nulis PTK, nggak diterbitkan di jurnal, nggak diseminarkan, nggak bisa dipakai. Sama aja. Ya kan? Jadi yang dinilai itu sebenarnya bukan tulisannya, tapi Publikasinya ya Pak ya? Ya. Nah, Bapak Ibu, lab. Nah, jadi kalau zaman dulu, atau zaman sekarang lah masih, PTK itu kan misalnya judulnya Strategi Peningkatan Pengelolaan kelas, Hasil Belajar belajar. pada materi sholat. Kan gitu-gitu Pak. Pada siswa kelas 7-1. Kan gitu. Gitu kira-kira judulnya kan, PTK-nya kan? Iya Pak. Ya, kan gitu. Peningkatan Nah, sekarang- prestasi belajar. Gimana? Iya. Apa gimana Pak Ranoto? Peningkatan prestasi belajar.
Iya, peningkatan prestasi belajar, peningkatan keaktifan, kan gitu kan, peningkatan hasil belajar, prestasi belajar. Nanti dia pakai PTK. Nah, PTK itu kan dia pakai siklus. Siklus ya Pak, ya siklus itu ya Siklus susahnya Pak. 1. Gimana Bu? Ya udah di tahap siklus itu yang agak ribet. Bukan, karena nggak diterusin aja tuh. Ya kan Pak Henry? Pak Henry tuh di belakangnya ada materai dia, berarti dia sah. Nah, jadi karena nggak dilanjutin aja PTK-nya gitu. Siklus 1 misalnya berhasil, tapi memang terkadang banyak yang menganggap bahwa dengan PTK itu biasanya akan meningkatnya terlalu signifikan, kadang tergantungnya. Kemudian itu ada yang kelas eksperimen. Misal Bapak Ibu ngajar di kelas A, kelas B. Di kelas A pakai metode ini atau strategi ini, di kelas B pakai strategi B, ya kan? Di kelas A pakai strategi A, kelas B pakai strategi B. Nah, itu namanya eksperimen. Mana yang lebih berhasil? Gitu. Hasil belajarnya mana yang lebih meningkat? Nah, walaupun ini Bapak Ibu, eksperimen itu diambil atau dicontoh dari apa namanya? Dari penelitian-penelitian pada sains. Misal, bagaimana hasil panen padi atau kelapa jika mataharinya sekian. Nah, itu dia begitu. Nah, bisa diimplementasikan pada penelitian-penelitian sosial seperti pendidikan, bisa. Tapi mungkin hasilnya tidak begitu signifikan. Karena Bapak Ibu, faktornya banyak. Karena kita manusia ini fluktuatif. Bisa jadi siswanya berbeda antara kelas A dan kelas B. Bisa jadi berbeda, apa namanya, mood. Ya kan? Bapak Ibu ngajar pakai strategi A, pakai strategi B. Di kelas B ternyata tidak berhasil. Rupanya pas hari, misalnya harinya berbeda. Kelas A itu pakai strategi A hari Senin. Kelas B pakai strategi B itu hari Jumat, misalnya, ya kan? Ya, yang hari Jumat itu Bapak Ibu lebih bersemangat, misalnya gitu. Karena malam lain dia ada treatment khusus dari pasangan, misalnya gitu. Kalau hari Senin nggak semangat, jadi hasil belajarnya berpengaruh. Nah, itu dia. Dia bisa berpengaruh. Jadi karena kita manusia, walaupun dia mungkin tidak terlalu signifikan. Jadi Bapak Ibu dalam memanfaatkan lab ini bisa bisa Bapak Ibu membuat karya ilmiah. Bagaimana caranya? Gitu. Misal, contohnya pelaksanaan praktek sholat terhadap peningkatan hasil belajar sholat siswa kelas 7 misalnya. Kan bisa kan? Bisa. Itu judulnya. Apalagi peningkatan pemahaman atau peningkatan hasil belajar, prestasi belajar siswa pada materi Tulis baca Quran. tulis baca Quran dengan lab atau praktek di lab kan itu. Atau yang sejarah-sejarah tadi ya kan, dengan menonton video di lab. Nah, di lab itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi labnya itu memang sebagai kegiatan untuk menemukan ide atau mengembangkan hasil belajar untuk riset, penelitian, percobaan ya. Bisa percobaan, Bapak Ibu bisa melakukan percobaan. Misalnya itu tadi kelas A itu nggak praktek di lab, kelas hanya suap-suap, kelas B praktek, mana hasilnya yang lebih tinggi gitu. Ya. Kemudian lab ini dapat menjadi sarana belajar bagi siswa, guru untuk memahami segala ilmu pengetahuan, baik yang bersifat abstrak maupun yang sudah konkret. Kemudian lab berfungsi sebagai sumber belajar. Kemudian metode dan sarana penelitian. Kemarin waktu di awal sudah pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya komponen inti dari
lembaga pendidikan itu paling enggak 3. Guru, apa kemarin lagi? Lab, satu lagi perpustaka. Tidaknya ini yang harus lebih baik dibandingkan kantor kepala sekolah. Bapak Ibu ingat dulu pernah ada Dahlan Iskan bilang, itu dia Menteri BUMN, ruang tunggu kantor-kantor BUMN itu harus lebih cantik daripada ruang atau kantor direktur. Jadi kenapa? Biar supaya meningkatkan kenyamanan. Jadi kalau direktur mau mempercantik ruang kantor dia, ruangan dia, maka dipercantiknya dulu ruangan. Ya, contoh. Nah, ya, Bapak Ibu sama seperti tadi. Bapak Ibu memperkirakan kemungkinan, ya, yang memungkinkan untuk dikembangkan jadi karya ilmiah, judul. Boleh dari yang tadi. Paling enggak begitu. Sama kegiatan praktikumnya, capaian yang diharapkan dari kegiatan praktikum, faktor-faktor keberhasilan dan faktor yang mungkin menghambat, RTL tindak lanjut untuk pengembangan karya ilmiah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tuliskan judul. Kira-kira judul penelitiannya apa? Kalau saya suruh buat masalahnya nanti ribet. Paling enggak judulnya. Ya, di kolom terakhir. Oke? Paham Bapak Ibu? Biasanya dia kalau diam paham dia. Itu suruh ngumpul baru dia Itu paham semua Pak. paham. Wah, memang kok udah Pak Hendri yang bilang paham. Pak Hendri di mana tuh guys?